Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan petani cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penyemprotan gulma di sela tanaman jagung. Penyemprotan gulma ini saya menggunakan herbisida Noxon ya, Noxon, dan saya campur dengan solusi. Untuk herbisidanya seperti ini dan seperti ini. Jadi kedua herbisida ini saya campur agar proses bekerjanya membunuh gulma itu lebih efektif dan lebih cepat kering untuk gulmanya. Oke sahabat tani, jadi ikuti terus video kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan membantu subscribe, like dan komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan baru dari petani cakep. Oke, kita langsung saja ke videonya. Terima kasih. Oke sahabatku petani dimanapun berada, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada kalian yang masih setia menonton video saya kali ini tentang penyemprotan gulma di sela-sela tanaman jagung menggunakan herbisida kontak. Dua herbisida yang saya campur menjadi satu, jadi saya tempatkan di satu botol aqua ini untuk herbisida Noxon dan solusi. Oke, kita akan melakukan penakaran ya. Kita terlebih dahulu siapkan air ya di ember, lalu kita takar. Untuk penakaran satu tangki 14 liter itu kita kasih 5 tutup. Oke, untuk takarannya ini sudah 2 kita kasih 5 tutup per tangki 14 liter biar cepat bekerjanya, lebih efektif, dan gulma pun cepat mati ya, cepat kering. Paling kalau hitung 1 hari itu sudah terlihat mati untuk gulma dengan herbisida kontak sejenis Noxon dicampur dengan solusi yang sistemik. Kita lakukan pengadukan biar proses herbisidanya tercampur dan dalam air. Kita lakukan penyemprotan gulma di sela-sela tanaman jagung ini karena usia jagung sudah tua dan siap dilakukan pemanenan. Sedangkan itu kondisi lahan akan segera kita lakukan penanaman dan pembajakan untuk tanam padi, tanaman selanjutnya. Jadi langkah awal kita bersihkan rumput terlebih dahulu menggunakan herbisida, dan setelah itu kita lakukan pembajakan dan tanam padi. Jadi seperti itu ya prinsip tanam di lahan kami pada musim kali ini sahabat tani. Kalau saya untuk penyemprotan gulma pada saat menggunakan herbisida kontak itu ya saya pakai ataupun saya andalkan ya hanya Noxon itu sahabat tani. Sekarang mahal sekali ya harga Noxon itu, dan untuk menambah kerja biar gulma itu cepat mati, saya campur dengan solusi ataupun Starmin sejenisnya seperti itu. Nah oke, kita langsung saja lakukan penyemprotan sahabat tani. Untuk penyemprotan kita loskan saja
karena kondisi jagung sudah kita bersihkan daunnya dan tentunya aman bagi jagung. Sedangkan kondisi buah juga sudah tua ya, sebentar lagi siap dipanen dan dipucuk untuk tebun bagian atas. Jadi kita nyemprotnya los biar rumput itu benar-benar mati, busuk, biar kita proses pembajakan dan penanaman padi itu bisa mudah kalau rumputnya sudah mati dan busuk, sehingga di saat kita lakukan pembajakan dan penanaman padi, rumput itu tidak tumbuh lagi ya petani ya. Walaupun tumbuh itu kapasitas kecil-kecil, jadi bisa dibasmi dengan obat matun sejenis basagran ataupun topshot. Sebenarnya untuk gulmanya ini masih agak bersih ya sahabat tani, karena saat jagung masih berusia itu ya, berusia 1 bulanan lah, itu sudah saya lakukan penyemprotan menggunakan anti gulma. Jadi kondisi rumput itu masih bersih dan kita nyemprotnya pun saat ini tidak terlalu lama dan pemborosan ya, karena kita jalannya bisa cepat, sedangkan rumputnya masih pendek dan kecil-kecil itu kita kebulkan saja sudah terkena pasti mati ya sahabat tani, karena akar dan oyotnya itu masih kecil untuk rumput gulma segini. Jadi kita nyemprotnya los. Dan sedangkan untuk tata cara penyemprotannya ya sahabat tani ya, di saat cuaca lagi mendung ya, misalnya kita lakukan penyemprotan pagi hari terus siangnya itu mendung, itu kalau kita menggunakan herbisida kontak seperti Noxan ataupun sejenisnya ya, obat hijau, itu lebih baik ditunda dulu, diberhentikan. Nanti itu tidak akan mati sahabat tani untuk rumput yang sudah kita lakukan penyemprotan menggunakan herbisida kontak. Pokoknya rumput tidak akan mati karena obat ini prosesnya sangat cepat, jadi hanya menyerang bagian atas. Kalau atasnya busuk dan dia baru ke bawah, jadi seperti itu ya proses kerjanya itu. Kalau untuk Noxan sejenis herbisida kontak itu yang terkena busuknya itu yang terkena, kalau enggak yang terkena itu tidak akan busuk dia. Beda lagi sama yang sistemik sejenis obat kuning lah istilahnya, gempur ataupun DMA itu kan nyerangnya akar itu. Jadi rumput itu sudah terkena atasnya, nah dia tetap mati ke busuk sampai akar karena yang diserang itu akar, tapi proses kerjanya lebih cepat Noxan dan sejenisnya kontak. Nah, obat sistemik itu paling tidak 1 minggu baru rumput itu berwarna kuning, dan itu pun masih terlihat belum mati ya, tapi hanya berwarna kuning saja. Tapi kalau sudah 1 minggu lebih itu langsung busuk dan rumput itu puret, itu seperti puret sampai tanah itu busuk. Beda lagi pokoknya kalau sejenis kontak itu secara cepat 1 hari sudah mati. Tapi ya itu tadi, kalau saat hujan itu lebih baik ditunda. Tapi kalau sistemik walaupun hujan, setelah semprot pagi terus siang ataupun sore hujan itu tidak apa-apa, malah lebih bagus, rumput malah cepat mati sahabat tani, karena obat langsung masuk ke dalam tanah dan ke akar rumput. Jadi seperti itu ya untuk tata cara penyemprotan dari perbedaan obat sistemik sama kontak. Semoga sahabat tani mengerti. Oke sahabat tani, mungkin untuk video kali ini itu dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, dan komen.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.